Hah? Wih, ini kemana nih Windy nih? Kok out ini? Kalau Naila dulu waktu ini kelas 10 ikut struktur organisasi kelasnya apa Naila? Ketua kah? Wakil? Oh enggak. Mau? Tahun ini mau nggak jadi ini bagian dari struktur organisasi? Hmm? Sekretaris? Iya. Oh, langsung pilih. Ah iya, dah. Kalau yang misalkan orangnya bagus, selama 1 tahun kemarin kerjanya bagus, baik, beres, udah pakai saja yang kemarin. Kalau misalkan tahun kemarin ada yang ini, yang mengabaikan tugasnya atau kurang peduli dengan tugasnya, kita nanti pilih lagi supaya nanti dalam 1 tahun ini ya apa namanya, karena kan nanti kita dari Pak nanti hubungannya dari guru kan, Pak sebagai wali kelas di sini, dari guru wali kelas ke siswa. Nah nanti siswa ini Pak ngomong sama, memberikan pengarahannya sama ini, sama apa namanya, kayak ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara gitu. Nanti dari mereka yang menyampaikan ke teman-temannya biar nanti terarah. Kalau langsung dari guru ke siswa juga, tapi biasanya nanti jatuhnya nanti banyak informasi yang beda gitu tanggapannya. Karena gimana? Kalau enggak nanti struktur organisasinya kita pilih voting aja di grup, gak ada apa-apa. Kita voting. Ya gitu. Jadi nanti kalian ini mewakili teman-teman kalian ya. Nanti sambil nunggu kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya anak-anak. Bapak ucapkan selamat naik ya, selamat naik kelas ke kelas 11 ya. Semuanya naik ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah semuanya naik. Bapak ucapkan selamat atas kerja keras kalian selama 1 tahun kemarin, sehingga terbayarlah dengan hasil nilai yang memuaskan tentunya ya. Kemarin nilainya bagus-bagus tentunya ya. Alhamdulillah. Yang belum bagus nanti tahun ajaran berikutnya ini ditingkatkan kembali. Oke. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan kepada adik-adik. Pak bilangnya adik-adik ya, karena jarak umurnya juga nggak terlalu jauh ya. Ya, pada adik-adik ini. Nah, ada yang perlu Pak sampaikan. Yang pertama tentang situasi belajar daring ini. Itu kan kita mulai pembelajaran ini yang harusnya kita mulai dengan, sebenarnya kita mau tatap muka, tetapi karena situasinya ternyata Empang Sumbawa itu juga kena imbasnya dari PPKM dari Jawa itu juga, sehingga pembelajaran sekolah ini dilakukan secara daring kembali gitu. Tetapi jika nanti situasinya sudah mulai aman, sudah mulai kembali normal, kemungkinan juga nanti kita lakukan pembelajaran tatap muka. Cuma nanti mungkin terbatas. Seperti tahun sebelumnya itu kan ada setengah kita masuk, setengah kita daring gitu ya. Mungkin nanti tahapannya seperti itu. Jadi
anak-anak nanti kita menikmati saja proses pembelajaran ini dengan sukacita, dengan hati yang gembira ya tentunya. Jangan patah semangat, jangan bosan. Tentunya semuanya juga kita berusaha keras, guru-guru juga berusaha keras, ingin menyampaikan atau memberikan ilmu kepada siswa-siswa, kepada peserta didik semuanya dengan cara yang sederhana, mudah, agar siswa semuanya bisa mengikuti pembelajaran gitu. Itu yang pertama. Kemudian pembelajaran ini, daring ini, kita belum tahu kapan akan berakhir ya, waktunya belum bisa ditentukan kapan akan berakhir. Terus segala aktivitas sekolah yang melibatkan perkumpulan, misalkan seperti klub, kegiatan klub atau kegiatan ekstrakurikuler, sementara mungkin akan dihentikan. Jadi yang nanti anak-anak di sini ada yang punya klub apa atau ekstrakurikuler apa, nanti mungkin juga akan terkendala dalam pertemuannya gitu. Jadi semuanya gitu, tidak hanya pembelajaran saja gitu ya. Oke, itu tentang situasi belajar kita masa pandemi. Tidak lupa Pak juga memberikan sedikit informasi juga. Bapak yakin ini anak-anak yang di sini ada Della, Naila dan Windy ini semuanya ini adalah anak-anak yang Bapak yakin, Bapak jamin ini yang partisipasinya bagus. Artinya setiap kegiatan sekolah, kegiatan pembelajaran baik daring maupun luring ini pasti Pak yakin mengikuti ya, dari kelasnya, dari respon kepada gurunya itu juga baik. Tetapi tolong Pak minta tolong nanti kepada teman-teman. Jadi kita kan meskipun satu kelas ini kan kita berusaha sendiri untuk mencapai nilai terbaik kita gitu, tetapi dalam prosesnya kita ini semuanya adalah teman. Jadi tolong ingatkan teman-temannya yang tahun kemarin itu kurang partisipasinya atau rendah partisipasinya, tolong dimotivasi, bahkan kalau perlu dikasih tahu kalau jangan diulang pada tahun ajaran setelah berikutnya seperti itu. Biasanya kalau misalkan model-modelnya nanti daring itu anak-anak yang tahun ajaran kemarin kelas 1-nya itu malas, pasti akan tetap seperti itu. Jadi nanti diingatkan ya. Terus nanti Pak juga minta tolong kelas 10 kemarin yang kira-kira menurut kalian tahu itu yang data partisipasinya kurang, nanti Pak minta tolong kan, kalau Pak chat di grup nanti kan kurang enak. Nanti Pak tolong dijabri yang kurang lebih 3 orang yang di kelas itu partisipasinya kurang. Misalkan ini si A tidak pernah masuk kelas, si B tidak pernah mengerjakan gitu. Jadi nanti tolong 3 orang saja dikasih ke Pak ya, itu orang apa saja, nanti biar Pak nanti tanda apa namanya, dia orang Pak tanda, terus Pak cari lokasi rumahnya, nanti Pak juga akan berhubungan dengan orang tua walinya seperti itu. Nanti tolong diingatkan ya, dikirimkan ke Pak itu ya. Tuh, kemudian tadi sudah situasi belajar, partisipasi. Kemudian yang ketiga itu tentang struktur organisasi. Ini Windy ada 2 ya. Nah, struktur enggak apa-apa ya. Nah, yang
selanjutnya tentang struktur organisasi. Nanti tadi Pak sedikit sudah membahas ya tentang struktur organisasi. Kita nanti bisa dengan voting di grup ya. Voting nanti tolong Dela ya, Dela yang kemarin sebagai ketua kelas, tolong berikan kesempatan kepada teman-temannya yang mungkin ingin menjadi atau ketua atau wakil atau apapun itu gitu ya, tolong tawarkan. Kalau nggak mau ya pakai yang lama. Tetapi tanda kutip ya Dela ya, kalau misalkan orang yang tahun kemarin sudah baik, itu nggak perlu di reorganisasi, nggak perlu diganti ya. Nah, tapi ditanya dulu, misalkan Naila sebagai sekretaris, Naila kelas 2 masih mau nggak menjadi sekretaris? Kalau masih mau, oke, langsung catat saja. Dela misalkan masih mau jadi ketua, catat langsung. Nah, misalkan wakil ketuanya siapa, dia sudah nggak mau, kita lempar gitu. Jadi kita cari yang benar-benar mau gitu, yang benar-benar mau bertugas, mau bertanggung jawab pada tugasnya gitu ya Dela ya. Ya, itu tentang struktur organisasi kelas nanti ya. Kemudian tata tertib. Nah, ini yang perlu kita sebagai ketua kelas nanti, sebagai anggota organisasi kelas, baik itu ketua, wakil, sekretaris, semuanya nanti harus punya peran, punya tanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Misal ketika Pak memberikan informasi, sekretaris mencatat. Nah, hasil catatannya itu di notulen ya, nanti notulen dirangkum ya, terus kemudian disampaikan kembali ke kelas gitu ya, supaya nanti teman-temannya juga tahu gitu hasil informasi yang Pak sampaikan itu, tolong disampaikan kembali ke teman-temannya gitu. Nah, itu ya, jadi setiap kayak ketua, sekretaris, wakil ketua itu harus tahu perannya masing-masing gitu ya. Oke, kita santai saja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak, Dela, Naila, Windy? Oh ya, perlu adik-adik ketahui ya, Pak ini bukan orang Sumbawa, jadi tolong nanti ngobrolnya jangan pakai bahasa Sumbawa. Pak nggak tahu nanti ya, kalau ngomong pakai bahasa Sumbawa Pak nggak tahu. Tapi kalau misalkan ya, kalau kalian mau ngajarin Pak juga boleh, misalkan Pak bahasa Sumbawanya ini gitu, nggak apa-apa. Nah ya. Ya. Enggak, nanti ya kalian nanti catat poinnya yang tadi Pak sampaikan, nanti tolong kasih tahu ke teman-temannya ya lewat chat ya, poin-poinnya tadi apa saja. Di samping itu nanti Pak juga akan upload video tadi kita ini di YouTube, nanti Pak sebarkan linknya di grup supaya teman-teman kalian juga nanti menyaksikan apa yang sudah kita bahas tadi. Oke, gimana Windy? Windy nanti mau nggak yang ini bertugas menyampaikan kembali? Iya, pasti ingat lah.
Nah, gini untuk gini, yang misalkan masih berminat, masih mau menjabat sebagai ketua, wakil, dan lain-lain ya, itu tidak perlu ditawarkan jabatan itu. Nah, ya misalkan ketua Dela kemarin, Dela masih berminat, nggak usah ditawarkan. Nah, nanti tawarkan yang sudah tidak mau gitu, atau sudah pengen ganti gitu, atau merasa keberatan tahun kemarin sudah menjabat ternyata tugasnya berat gitu, sekretaris harus gini gitu. justru nanti di tahunnya Pak ini akan banyak kerjaan. Tenang saja, Dela, Naila ya, sekretaris ketua, nanti Pak akan lebih perankan kalian untuk kegiatan-kegiatan kelasnya gitu. Jadi yang tahun kemarin nggak ada kegiatan, nggak ada perannya, nanti Pak berikan peran itu. Jadi jangan kaget nanti, lah banyak tugas dari Pak Andika, dari wali kelas, ini suruh ini itu gitu. Contohnya nanti gini ya, tugas pertamanya kalian nanti misalkan jadi ketua dan lain-lain itu, tolong nanti Pak minta tolong kumpulkan data. Nah, nanti kumpulkan data tentang nomor wali murid, nomor HP khususnya yang ada WA-nya gitu ya, khususnya ada WA-nya, dikumpulkan dari teman-teman kalian, namanya, nama orang tuanya, misalkan itu nomor HP ayahnya, nama orangnya, terus nomor HP WA-nya gitu, kumpulkan, kirim ke Pak, supaya nanti Pak juga nanti bisa melakukan komunikasi dengan orang tua wali kalian juga, atau orang tua kalian gitu, atau walinya gitu. Ya kan, karena kalau Pak hanya berhubungan dengan siswanya kurang lah, supaya Pak bisa menyampaikan perkembangan kegiatan belajar kepada orang tua atau kepada wali ya. Jadi nanti Pak tolong tugas pertama kita atau pertama kalian mencatat atau mencari dan kemudian mengumpulkan nomor orang tua yang nanti ditanya untuk apa gitu. Nah, ini dari wali kelas itu untuk nanti supaya ada komunikasi dengan orang tua, antara wali kelas dengan orang tua langsung gitu. Nah, tolong nanti dicarikan ya, itu tugas yang pertama. Nah, kapan Pak kumpulkannya? Itu paling lambat hari Kamis. Jadi mulai sekarang kalian bolehlah nanti di share di grup, bikin formatnya di grup, isikan nama-nama. Kalau malu, kayak biasanya kan malu ya kalau ngasih tahu nama orang tuanya, gitu kan, nomornya juga termasuk privasi. Nah, kalian capri satu persatu nggak apa-apa ya, nanti ya capri. Nah, ya maksudnya begitu juga ya, kalau misalnya itu kan malu gitu ya, ada di capri satu persatu. Tolong nanti jangan, tidak terkecuali ya, semuanya. Jadi Naila, Dela, dan Windy juga sama ya. Kalau bisa itu yang ada nomor WhatsApp-nya ya, nanti kita komunikasi dengan wali murid, orang tua wali itu lebih mudah WhatsApp. Jadi nah, kalau nggak punya WhatsApp nggak apa-apa, yang penting punya nomor HP gitu ya. Jadi gampang, nanti kalau misalkan Naila nggak pernah masuk kelas nih, langsung Pak telepon orang tuanya. Bisa tapi enggak loh, Naila bagus, Windy juga
terbaik kok. Ya, oh iya, tata tertibnya tadi ya, tadi tugas. Yang paling penting itu sebenarnya tata tertib ya untuk kegiatan pendidikan. Yang paling penting itu ketika di kelas itu langsung direspon sama ya, karena ada beberapa guru yang menilai keaktifan peserta didik itu bukan dari absen tapi dari menjawab salam. Ya karena menjawab salam juga bisa itu sebagai jangan pakai kaos, jangan pakai sandal jepit. Ya Pak, ternyata ke sekolah tetap berdua itu pakai kaos, pakai sandal jepit. Terus Pak ya kenapa? Nah itu dari sisi sikap itu kan kurang baik gitu dilihat dari guru. Kan ditanya, itu siapa namanya Pak? Ini. Oh iya. Kan jadi nilai sikapnya nanti dirawat juga kurang baik gitu. Ya nanti tolong dibuat tata tertib itu juga, dan kita juga harus juga menghormati guru gitu kan dalam berperilaku. Nah terus ini nanti kalau ada yang Pak lupa nanti kita kasih tahu lah secara pribadi atau di grup tentang informasi yang lain. Tadi yang paling penting itu ya, nanti Pak minta tolong Mas kumpulkan nomor-nomor orang tua wali gitu ya, orang tua wali, nomor HP khususnya yang aktif, jangan yang nggak aktif dikirimkan nanti. Biasanya ini yang laki-laki juga kasih tahu nomor asal gitu ya, bahaya banget ya. Tuh ya. Nah itu jangan respon gitu. Tapi ada beberapa tadi yang respon sih laki-laki. Agus siapa namanya? Jadi itu HP nomornya ada di kakaknya, jadi yang belajar kakaknya gitu ya. kok gitu ya. Nah saya
berarti kakaknya itu yang belajar, yang malah ini Agusnya malah nggak belajar. Orang tuanya tahu nggak itu? Gitu, nggak tahu ya. Nah itulah fungsinya nanti nomor wali murid. Kalau bisa orang tua, kalau yang masih membeli orang tua ya jangan kakaknya. Kakaknya juga nanti biasanya sama aja. Yang umurnya nggak jauh beda. Terus apalagi masalah biasanya yang dari tahun kemarin itu, tahun sebelumnya biasanya masalah apa? Ini nanti kalau ada kelas oh gitu, yang cowok khususnya. Tapi kan tapi enggak semua cowok, enggak semua yang laki-laki gitu kan, ada yang rajin kan. Kemarin wali kelas kemarin Pak Irawan ya. Pak Samsul, terus ganti Pak Irawan. Oh iya. Terus apa? Oh iya, masalah kelas meeting itu nanti kita pikirkan bareng-bareng lah ya, gimana solusinya biar anak-anak yang lain khususnya yang laki-laki itu mau berpartisipasi. Kalau yang itu bukan urgenitas, bukan yang terlalu penting untuk sekarang gitu, kita pakai skala prioritas dulu. Jadi yang untuk yang dekat ini dulu aja, yang dekat kita pikirkan. Kalau kelas meeting kan nanti biasanya setelah ujian kan, setelah ulangan baru ada nanti. Kalau kelas meeting itu sebenarnya kayak gimana ya? Ya supaya siswa itu ada hal yang dikerjakan gitu di saat guru-guru sedang mengolah nilai. Yang paling penting adalah KPM-nya. Jadi yang paling ditekankan KPM-nya. Kalau ada nih kasus seperti ini ya, kalau nilainya jelek, misalkan nilai UAS jelek, PTM-nya tengah semesternya TS-nya jelek, tetapi dia sebenarnya dia aktif dalam kelas gitu, itu sama guru itu dibantu itu nilainya, didongkrak nilainya bagus. Kalau ada yang misalkan siswanya itu nggak aktif tapi nilainya pas-pasan, biasanya nilainya itu segitu-segitu aja gitu, karena keaktifannya kurang gitu. Jadi menilainya dari keaktifannya kurang gitu. Jadi kalau bisa ya itulah fungsinya keaktifan partisipasi gitu. Jadi untuk membantu nilai-nilai yang kurang baik gitu, misalkan nilai afektifnya atau nilai ujiannya itu kurang baik atau tidak standar, tidak sesuai KKM, nanti sikapnya bagus, itu dibantu. Jadi itulah yang pantas kamu kalian ya. Kita harapkan nanti kelas ini tuh ada yang bibit-bibit bibit-bibit yang bagus gitu, bisa menjadi juara angkatan gitu, juara angkatan. Kalau tahun kemarin itu kelas 11 IPA 1 yang sekarang 10 kelas 12 IPA 1 ada namanya itu juara angkatan juga. Nanti Pak harapkan dari kelas 11 IPA 1 yang tahun ini juga punya bisa mengharumkan nama kelas 11 IPA 1 juga ya. Kalau belum diumumkan Pak udah tahu duluan.
ya? Ya ya. Oh, berarti belum diumumkan ya? Coba nanti Pak tanya dah ke ini ke Pak pakar kurikulumnya gitu. Belum ada pengumuman tentang siswa berprestasinya ini. Sama siapa? Oh, sudah dikasih. Oh, semester 1. Oh, Dela juga termasuk yang dikasih pulsa. Oh. Apalagi nih kira-kira yang mau dibahas? Oh, ini di sini bebas PPP semua ya? Yang enggak, biasanya tuh ya, nanti kalau yang masalah PPP itu kalau bisa, kalau ada memang harus dibayarkan tiap bulan. Kalau enggak ada ya nanti akhir mau ujian biasanya nanti kita lagi. Itulah yang kadang Pak juga bingung ya jadi wali kelas. Itu syaratnya kalau nggak bayar, kalau belum lunas itu nggak boleh ambil kartu ujian gitu baratnya. Tapi pas sebenarnya kasihan pengen ngasihkan kartu ujian itu gitu. Tapi itu udah tugas, jadi wali kelas itu dikasih tahu tugasnya wali kelas, nanti tolong siswanya beritahu harus lunas PPP kalau mau ambil kartu ujian gitu. Jadi tapi Pak ya kasihan juga ya kalau nggak dikasih ya, kalau kan namanya juga hal yang kayak gitu kan nggak bisa dipaksakan kalau memang tidak ada gitu. Nah, gimana Naila? Orang mana apanya? Hah? Orang Oh, aslinya orang mana? Orang Jawa. Masa aku dibilang produk Jawa? Iya, gimana Naila? Suka produk Jawa apa gimana? Masih, Dila ikut pembina ini ya, ikut ini ambalan ya? Oh, kalian bertiga. Dah. Ada yang astronomi? Ada? Hah? Ekonomi ya? Oh iya, masalah nanti pramuka itu udah tahu, dikasih tahu Kak Ipat ya. Nanti mau mengadakan perjusami. Kita lagi mau ya, ini sebenarnya bahasan di luar ini ya wali kelas ya. Tapi karena Pak Pembina kan kemarin nggak ikut ini ya rapat ya hari Jumat kan, hari Sabtu kalau nggak salah, hari Sabtu nggak ada info di sekolah jam 3. Jadi memang beberapa saja anak karena memang mengurangi dulu. Jadi nanti kita berdoa saja ya, lagi kita kumpulkan proposal atas kita mau
nanti lebih baiknya nanti dari kakak ambalannya ya, atau pak Ibatnya nanti yang ngasih tahu ya Ibat. Apa? Ya, ya, ya. Gimana? Ada yang lain? Kalau ndak ada, nanti itu saja dulu. Tolong nanti ya, nanti tolong disampaikan ke teman-temannya ya. Oke. Itu tugas loh, nanti kalau nggak menyampaikan Pak catat nih Windy, Dela, Naila nilainya nanti. Ya itu ya, terima kasih ya bertiga, Dela, Naila, Windy. Semoga nanti kita bertatap muka secara langsung ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.